Siapa yang tidak terpaku saat melihat prajurit dengan seragam garis-garis kuning, merah, dan biru di pintu masuk Vatikan? Dengan tombak di tangan dan wajah yang tanpa ekspresi, banyak turis menganggap mereka hanyalah bagian dari dekorasi sejarah. Namun, di balik baju besi seberat 15 kilogram itu, mereka adalah pasukan elit dengan sumpah yang sangat berat, siap mati demi paus. Inilah garda Swiss kepausan, tentara terkecil dan salah satu yang tertua di dunia. Sejarah Swiss Guard ini dimulai pada tanggal 22 Januari 1506. Ketika 150 orang garda Swiss pertama kali memasuki Vatikan atas undangan Paus Julius II. Mengapa Swiss? Karena pada masa itu prajurit Swiss dikenal sebagai tentara paling disiplin dan tak kenal takut di Eropa. Momen paling heroik sekaligus tragis terjadi pada tanggal 6 Mei 1527 dalam peristiwa Sacco di Roma, yaitu salah satu episode paling kelam dan dramatis dalam sejarah kota Roma dan Vatikan. Peristiwa ini bukan sekedar penjarahan biasa, melainkan kehancuran besar-besaran yang mengubah peta politik dan religi di Eropa. Dalam peristiwa ini, 147 anggota Garda Swiss gugur demi menahan penjara di tangga Basilika Santo Petrus guna memberikan waktu bagi Paus Clemens ke-7 untuk melarikan diri melalui lorong rahasia. Pengorbanan inilah yang diperingati setiap tahun melalui upacara sumpah setia anggota baru. Menjadi penjaga paus bukanlah pilihan karier biasa. Syaratnya sangat spesifik dan tidak bisa ditawar, yaitu harus warga negara Swiss dan seorang Katolik yang taat. Pria berusia 19 hingga 30 tahun dengan tinggi minimal 174 cm. Harus memiliki reputasi moral yang tanpa cacat dan telah menyelesaikan pendidikan dasar militer di Angkatan Bersenjata Swiss. Saat mendaftar, mereka wajib berstatus lajang. Mereka baru diizinkan menikah setelah mencapai pangkat minimal kopral dan berkomitmen pada masa dinas tambahan. Tugas mereka jauh lebih kompleks daripada sekedar berdiri diam, yaitu mengawasi akses masuk kota Vatikan dan apartemen kepausan. Di sini ketahanan fisik diuji melalui tugas sentri atau tugas jaga, di mana mereka harus berdiri mematung hingga 2 jam tanpa boleh memegang ponsel dan berbicara. Saat paus berada di ruang publik atau melakukan perjalanan internasional, Garda Swiss bekerja dalam mode pengamanan jarak dekat. Mereka tidak lagi membawa tombak, melainkan senjata modern tersembunyi, alat komunikasi, dan perlengkapan taktis mutakhir. Mereka rutin berlatih menembak, bela diri, dan taktik anti-teror untuk menghadapi ancaman modern yang terus berubah. Di balik disiplin militer yang kaku, mereka adalah pemuda biasa. Saat tidak bertugas, mereka akan melepas seragam antik mereka, mengenakan jin dan kaos, lalu keluar dari gerbang Vatikan. Mereka berbaur dengan warga Roma, menikmati pizza, menonton sepak bola di stadion, atau sekedar kopi di bar lokal.
Gaji mereka sekitar 1.500 euro per bulan, sedangkan di kampung halaman mereka bergaji sekitar 6.500 euro. Tetapi mereka tidak datang untuk mencari kekayaan. Ini adalah tentang kehormatan. Banyak dari mereka yang mengikuti jejak ayah mereka yang juga mantan Swiss Guard. Sebagai anggota, mereka memiliki hak istimewa untuk menikmati Taman Vatikan yang asri, tempat yang tertutup bagi jutaan turis untuk berolahraga atau sekedar mencari ketenangan spiritual di sela tugas yang melelahkan. Garda Swiss adalah jembatan hidup antara sejarah abad pertengahan dan dunia modern. Mereka membuktikan bahwa kesetiaan bukanlah konsep kuno. Melalui mereka, kita belajar bahwa menjaga sebuah tradisi dan seorang pemimpin iman membutuhkan disiplin baja sekaligus hati yang melayani.